Tari gandrung, salah satu jenis kesenian tari yang mulai langka di Bali. Oleh pemerintah Kota Denpasar, tari ini kini mulai dihidupkan kembali setelah sempat redup selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Tarian ini kini masih tersisa di Tembau Klod, di Pura Majapahit Monangmani, di Pura Suwung Batan Kendal, dan di Ketapian Klod. Tarian ini biasanya dibawakan oleh 5 penari pria yang mengenakan busana wanita dan dengan karakter yang benar-benar menyerupai wanita. Instrumen pengiringnya adalah tingklik atau rindik, yakni instrumen gamelan yang terbuat dari bambu yang juga biasa digunakan untuk mengiringi tari joget. Pada masa-masa awalnya, para penari yang membawakan tari gandrung menari dalam keadaan trance. Saat menari, mereka seperti dituntun oleh kekuatan di luar dirinya. Jadi mereka bergerak di luar kesadarannya sendiri. Bahkan, kerap kali tidak hanya penarinya yang mengalami trance. Penonton yang didaulat untuk mengibing pun ikut trance. Mengenai asal-usul tari gandrung ini, beberapa sumber mengatakan bahwa tari tersebut sudah muncul di Bali sejak masa pemerintahan I Dewa Agung Anom yang bergelar I Dewa Agung Mantuk Ring Petemon di Sukawati, abad ke-18 atau tahun 1800 Masehi. Pada era tersebut, tarian gandrung dipentaskan untuk menghibur raja yang biasanya beristri banyak. Konon, dengan menonton tari gandrung, sang raja akan tergugah hatinya agar bisa membagi cinta kasihnya kepada semua istrinya. Gandrung juga dipertunjukkan untuk tujuan memperoleh kekuatan magis. Menurut Guru Besar Institut Seni Indonesia Denpasar, Profesor I. Wayan Dibie, tari gandrung merupakan turunan dari tari Sanghyang. Jadi kalau kita melihat dari kaitan legong dengan Sanghyang Gedari, kemudian dikaitkan dengan tari gandrung, itu bisa kita lihat sesungguhnya ini ada sebuah evolusi dari ketiganya. Jadi berawal dari Sanghyang Gedari yang lebih menekankan kepada unsur-unsur trans, kemudian tari legong yang lebih menekankan kepada pameran gerak-gerak yang berpola gerak yang indah, baku. Kemudian tari gandrung itu lebih mengutamakan kepada interaksi yang bersuasana kerakyatan. Jadi dengan begitu maka kalau kita melihat gandrung ini sendiri, sesungguhnya gandrung ini tidak ada kaitannya dengan Janger, tetapi kebetulan dua-duanya ini menjadi kesenian rakyat. Di Denpasar, tari gandrung diperkirakan sudah ada pada akhir abad ke-19. Di Ketapian Klod misalnya, tari tersebut diperkirakan sudah dikenal masyarakat setempat sejak tahun 1896. Saat itu, di Banjar setempat sudah terbentuk seke gandrung yang berlangsung turun-menurun beberapa generasi. Generasi pertama tahun 1896 dimotori oleh Pekak Kerte dan Pan Regeg. Generasi kedua tahun 1925 dimotori oleh I Regeg, I Urip dan Pan Kerte. Generasi ketiga tahun 1935 dimotori oleh I Made Kerte, I Wayan Rego dan I Nyoman Sarin. Generasi keempat tahun 1946 digerakkan oleh Niliah
Ni Rasmin, Ni Rasmon, dan Ni Seken. Kemudian generasi kelima tahun 1972 ditulang punggungi oleh Ni Dani, Wayan Sudani, Ni Madewaru, dan Nyoman Narti. Ketika gandrung mulai muncul di ketapian, pementasannya lebih ditujukan pada hiburan di kalangan keraton. Bentuknya hanya berupa tarian tunggal oleh penari laki-laki. Karena diperankan oleh laki-laki, tarian ini juga sering disebut joget muani, yang artinya joget laki-laki. Saat menari, joget muani tersebut ditemani seorang penari laki-laki lainnya yang berfungsi sebagai juru tanda dan juru banyol. Juru tanda berpakaian adat Bali dan duduk di depan gamelan Semar Pegulingan. Bentuk tarian gandrung seperti itu berlangsung hingga angkatan kedua pada tahun 1925. Pada angkatan ketiga, atas prakarsa seniman I. Nyoman Kaler, diadakan penambahan bentuk tari dengan memasukkan beberapa unsur legong keraton. Ini membuat gandrung ketapian memiliki keragaman gerak tari. Penambahan itu membuat pula adanya perubahan bentuk penyajian. Sebelum menginjak pada tarian pokok dengan gending gegandrangan, tarian gandrung didahului dengan tarian pembukaan yang diambil dari beberapa unsur tari legong keraton, antara lain lasem dengan petikan cerita Panji Malat Rasmin. Dalam perkembangan selanjutnya, pengaruh legong keraton tidak hanya pada tambahan gerak tari, tapi juga pada gelungan. Untuk dua pemeran condong menggunakan gelungan seperti legong keraton. Sedangkan pemeran legong dibuatkan gelungan seperti gelungan gandrung. 3 gelungan itu saat ini disimpan di Banjar Ketapian Klod. Sedangkan gelungan aslinya dikeramatkan dan diupacarai setiap Yodalan dan hari Kajengklion. Perubahan juga terjadi pada gamelan pengiring yang sebelumnya Semar Pegulingan diganti dengan tingklik atau rindik. Saat ini seke atau kelompok gandrung yang relatif aktif di Kota Denpasar adalah seke gandrung di Pura Majapahit, Monangmani. Namun tidak seperti di Banjar Ketapian Klod, di Monangmani tidak terdapat cukup catatan mengenai asal-usul tari gandrung di situ. Ketut Mande, penari gandrung tertua yang masih tersisa saat ini, mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui asal-usul tari gandrung di desanya. Ia sendiri mengatakan bahwa ia mulai belajar menarikan tarian tersebut karena didaulat oleh warga Banjar sekitar tahun 1946. Saat itu ia masih duduk di sekolah rakyat. Ia dipilih karena tetua Banjar itu menerima pewisik bahwa Mandelah yang harus menarikan tari gandrung yang gelungnya disemayamkan di Pura Majapahit di Banjar tersebut. Sebenarnya dulu dimusyawarahkan dulu dari Banjar gitu. Sepertinya saya dipaksa waktu itu, saya masih kecil dulu, dipaksa supaya ikut menari gitu. Jadi kebetulan waktu itu ada yang kesurupan gitu, ada ditunjuk saya supaya mau jadi penari gitu. Dipaksa saya ikuti aja gitu.
atas beda orang tua juga. Keterangan tambahan mengenai keberadaan tari gandrung di Munang Mani datang dari I Ketut Bodre. Dialah satu-satunya penabuh gamelan gandrung generasi lama yang masih tersisa. Dialah yang kemudian mengajarkan gending-gending gandrung kepada generasi berikutnya sehingga bisa bertahan hingga kini. Kini, regenerasi tari gandrung di Banjar Munang Mani mulai berjalan. Meski tetap terseok-seok menghadapi gempuran berbagai tawaran hiburan di era modern ini, setidaknya masih ada anak-anak muda yang menekuni tari ini sebagai bentuk pengabdian dan persembahan mereka kepada para dewa. Denpasar ini kan memiliki banyak kesenian tradisi selain joget, pingitan, gandrung tadi itu juga ada punya gamuh di situ. Nah, untuk menjaga keberadaan eksistensi dari kesenian ini, mereka perlu membuka ruang. Salah satu umpamanya ketika Kota Denpasar menyelenggarakan upacara Besaraban, harus dicarikan ruang supaya gamuh itu bisa tampil. Hal yang sama juga bisa diaplikasikan kepada gandrung. Kalau ada 17 Agustusan atau apa ya, biarkan gandrung itu diberikan ruang untuk tampil. Paling tidak kalau mereka bisa tampil 6 bulan sekali saja lah, itu akan memberikan motivasi pada pemiliknya atau pendukungnya untuk tetap mempertahankan gamuh ini, karena apalagi itu ditampilkan di depan para pejabat, itu kan akan muncul satu kebanggaan bahwa kesenian mereka itu akan ditonton oleh orang-orang penting. Nah, ini merupakan satu stimulasi yang sangat penting untuk bisa dibangun oleh pemerintah dalam hal Kota Denpasar agar kesenian tradisi itu bisa tampil dan bertahan. Demikianlah sebagian kecil cerita mengenai keberadaan tari gandrung di Kota Denpasar. Masih banyak cerita lain yang berkaitan dengan kesenian ini yang harus digali agar khasanah kesenian ini dapat diletakkan pada posisi yang benar dan menjadi bahan referensi bagi generasi mendatang untuk melangkah ke masa depan.